Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabih wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa ala jami' ikhwanihi an-nabiyyin wal mursalin wa salamullahi alaihim ajma'in. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ti sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah berada di bulan Rajab, satu di antara 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Muharram, Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya, ketika datang bulan Rajab, berbanyaklah membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, yang artinya, ya Allah ya Rabb, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan umur kami di bulan suci Ramadan. Dan di bulan Rajab juga ini ada 3 peristiwa besar yang terjadi. Yang pertama, legalitas induk ibadah dalam Islam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua, peristiwa yang cukup besar, yaitu pembebasan kota Palestina oleh Salahuddin Al-Ayyub. Dan yang ketiga, yaitu runtuhnya Khalifah Islam di tangan Kamal Ataturk. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah ingin memuliakan hambanya, la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, Allah tidak melihat kepada tubuh kita dan rupa kita. Terbukti dalam Al-Quran ada 2 nama surah yang diambil dari 2 individu, yang mana keduanya bukan seorang nabi, bukan juga seorang rasul, yaitu surah Luqman dan surah Maryam. Luqman dikenal dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah, wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Luqman ini diberikan keistimewaan oleh Allah, yaitu diberikan hikmah. Tidak semua orang diberikan hikmah oleh Allah, hanya hamba-hambanya tertentu yang diberikan hikmah oleh Allah. Di antaranya Luqman Al-Hakim. Adapun bentuk-bentuk hikmah yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim, di antaranya ketika dia berjalan bersama dengan putranya, berjalan dengan seekor keledai. Kemudian Luqman Al-Hakim menarik keledai tersebut bersama dengan anaknya. Warga yang dilewati mengatakan bahwa alangkah ruginya Luqman memelihara seekor keledai, kenapa tidak ditunggangi? Ketika Luqman mendengarkan pendapat orang tersebut, akhirnya Luqman
naik di atas keledai, sementara anaknya berada di belakang. Ketika sampai di perkampungan, masyarakat mengatakan, betapa bejatnya Luqman. Kenapa dia berada di atas, sementara anaknya berada di belakang? Kemudian diganti, anaknya yang berada di atas keledai, kemudian Luqman yang menarik keledai. Masyarakat mengatakan bahwa alangkah durhakanya anaknya Luqman. Masa anaknya di atas sementara ayahnya yang menarik keledai? Akhirnya dua-duanya menaiki keledai tersebut. Dan masyarakat mengatakan, tidak berperi kemanusiaan. Keledai yang begitu lemah, masa dua-duanya menaiki keledai tersebut? Akhirnya dalam sebuah kisah, ya keledainya digotong. Apa yang terjadi? Pelajaran yang diberikan kepada putra Luqman mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, tidak semua kebaikan yang kita lakukan orang ridha kepada kita. Oleh sebab itu, ketika ada kebaikan yang ingin kita lakukan, lakukanlah kewajiban tersebut dengan siratan mustaqim, tanpa menghiraukan perkataan orang lain. Kemudian yang kedua, suatu ketika Luqman Al-Hakim memberikan ceramah, ya salah seorang jamaah mengatakan bahwa, bukankah Anda ya Luqman yang pernah memelihara kambing di tempat ini dan di tempat ini? Luqman mengatakan, benar. Tapi kenapa kamu sampai memberikan ceramah kepada masyarakat? Dia mengatakan bahwa prinsip hidup saya adalah bersikap jujur dan tidak menghiraukan perkara-perkara yang tidak perlu. Sehingga Luqman Al-Hakim, tiga di antara hamba Allah yang memiliki rupa yang buruk, kulit yang hitam legam, kemudian ya bibir yang tebal, sampai-sampai warga yang melihat mengatakan bahwa alangkah buruknya rupamu Luqman. Luqman Al-Hakim mengatakan bahwa biar bibir saya tebal, tapi yang keluar dari perkataan saya adalah perkataan yang lembut. Biar kulit saya hitam, tapi hati saya putih. Sehingga orang bijak mengatakan bahwa beruntunglah orang yang kulitnya hitam tapi hatinya putih. Lebih beruntung lagi orang yang kulitnya putih, hatinya putih. Celakalah orang yang kulitnya putih tapi hatinya hitam, tapi lebih bicelakana. Mabolotoni atina. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Konsep pendidikan yang ditawarkan oleh Luqman Al-Hakim bisa disimpulkan menjadi 5. Yang pertama, wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhu la tusyrik billah. Ini yang pertama. Konsep pendidikan yang diajarkan Luqman kepada putranya adalah jangan mempersekutukan Allah. Jadi seorang orang tua harus mengajarkan pendidikan pertama kepada putra-putrinya adalah masalah ketuhanan, masalah tauhid. Makanya konsep yang ditawarkan oleh Luqman adalah mengumpulkan konsep akidah, konsep ibadah, dan konsep akhlak. Di sisi lain, Luqman mengumpulkan konsep imani, konsep islami, dan konsep ihsani. Jadi yang pertama, la tusyrik billah, jangan mempersekutukan Allah. Sekarang banyak di antara generasi digital bukan berarti mempersekutukan Allah, menyembah selain Allah. Tapi kapan lebih banyak menyibukkan diri kita bukan mengingat Allah, itu termasuk konsep mempersekutukan Allah. Generasi digital sekarang lebih asik dengan games yang dia miliki, sampai-sampai dia melupakan waktu sholat,
sampai-sampai dia melupakan waktu zikir kepada Allah, maka dia sudah menduakan dengan Allah. Kenapa? Karena masih ada yang lebih penting dibandingkan dia mengingat Allah, zikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, berbakti kepada kedua orang tua. Wajar saja kalau Luqmanul Hakim mengajarkan konsep yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua, karena dia memang orang tua yang patut untuk ya dihormati, ditaati. Ada sebuah kisah ketika sekolah internasional ini, ya pada saat itu acara Father's Day, hari untuk bapak-bapak. Biasanya kalau ada acara yang hadir itu ibu-ibu. Pada saat itu hari bapak, maka bapaknya si Fulan ini diwajibkan untuk menghadiri acara tersebut. Tapi dia berkata bahwa saya sibuk dengan pekerjaan saya, biarkan ibu saja yang menghadiri, saya sibuk dengan pekerjaan saya. Cukup saya bekerja, kemudian hasil pekerjaan saya bayarkan SPP anak saya. Apa yang terjadi? Ya istrinya mengancam, sehingga pada keesokan harinya sang bapak tersebut menghadiri acara anaknya. Ketika dia hadir, ya dia hanya berdiri di belakang, sementara bapak-bapak yang lain sibuk untuk mengambil kursi bagian depan. Apa yang terjadi? Semua anak-anak itu menampilkan dengan penampilan yang terbaik. Yang pintar puisi, dia membacakan puisi. Yang pintar fashion show, dia fashion show. Yang pintar drama, dia tampilkan drama. Ternyata si Muhammad ini, si Fulan ini, yang dia tampilkan luar biasa. Dan ini sekolah internasional. Yang dia tampilkan adalah bacaan Al-Quran. Dia meminta kepada MC-nya supaya didampingi oleh guru mengajinya. Apa yang terjadi? Yang dia tampilkan adalah surah An-Naba. Dia baca surah An-Naba, amma yatasa'alun anin nabail azim. Setiap sang guru menyebutkan satu ayat, maka si Muhammad ini menyambung ayat tersebut sampai menutup surah An-Naba. Setelah dia tutup dengan surah An-Naba dengan suara yang cukup merdu, maka semua orang bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba MC ini berkata kepada anak tersebut, kenapa yang kau tampilkan adalah bacaan Al-Quran, sementara temanmu yang lain menampilkan keterampilan yang berbeda? Dia mengatakan bahwa saya diajarkan oleh guru mengaji saya, mengatakan bahwa siapa anak-anak yang mampu menghafal Al-Quran akan diberikan mahkota di surga. Siapa anak-anak yang menghafal Al-Quran akan diberikan juga kehormatan bagi orang tuanya. Ketika mendengarkan ini, ayahnya yang hanya berdiri di belakang, langsung dia berlari, kemudian mengucapkan takbir, memeluk kaki si Muhammad ini dan berkata, ayah minta maaf, selama ini ayah sudah berpikir mencari uang, mencari rezeki dengan niat supaya kamu sukses di dunia, membahagiakan ayah di dunia. Tapi ternyata sebelum kamu mencapai kesuksesan di dunia, kamu terlebih dahulu sudah memikirkan keselamatan ayahanda di surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Konsep yang ketiga yang ditawarkan oleh Luqman Al-Hakim, ya bunayya intaku mithqala habbatin min khardali. Ini konsep yang ketiga pendidikan yang diajarkan Luqman Al-Hakim kepada putranya, bahwa konsep berbuat baik, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekecil apapun dosa kesalahan yang kita lakukan, itu bernilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep yang ketiga. Akan tetapi sering sebagai orang tua menganggap hal-hal yang kecil dianggap sepele. Contoh kecil,
ketika orang tua ingin mendiamkan anaknya ketika menangis. Di saat diberikan makanan, tiba-tiba sang anak menangis, orang tua mengatakan ada polisi di luar, padahal tidak ada polisi. Berarti dia mengajarkan anak sejak dini kebohongan. Di saat dia makan supaya anaknya tidak menangis, dia mengatakan ada cicak di atas, padahal tidak ada. Ketika ingin keluar, sang anak bertanya mau kemana. Kebetulan anaknya ini takut sama dokter. Dia mengatakan bapak mau pergi ke rumah sakit, padahal mau ke mall. Berarti mengajarkan hal-hal yang kecil dan dia anggap biasa. Ini berbeda dengan konsep yang ditawarkan oleh Luqman Al-Hakim, konsep yang diberikan kepada pendidikan yang diberikan kepada putranya, bahwa sekecil apapun perbuatan yang kamu lakukan, sekalipun itu perbuatan tersebut seberat biji sawi atau bahkan ya sebutir debu, itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian konsep pendidikan yang keempat yang diajarkan Luqman Hakim, yaitu aqimis shalah, dirikan salat. Ketika konsep ketuhanan yang pertama sudah baik, berbuat baik kepada orang tua sudah baik, yang ketiga amal-amal yang sedikit, amal-amal yang dianggap sepele sudah kita perbaiki, maka yang keempat adalah aqimis shalah, dirikan salat. Maka sambungan ayat ini mengatakan bahwa wa'mur bil ma'rufi, karena mendirikan sholat di dalam Al-Quran dikatakan aqimis sholat, dirikan sholat. Jadi kalau ada orang senantiasa mendirikan sholat, tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat berjamaah, tapi ketika dia keluar, dia tukar sandalnya dengan sandal jamaah yang lain, berarti ini belum mendirikan sholat, baru melakukan sholat. Kenapa? Karena sholat ini tanha anil fahsyai wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa aqimis shalah, mendirikan sholat? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis shalah, ajarkan kepada putra-putrimu, kepada anak-anakmu untuk mengerjakan sholat ketika umurnya 7 tahun. Tapi ketika sudah sampai 10 tahun, maka pukul dia ketika dia tidak melakukan sholat. Kenapa mesti sholat? Karena di sini ada hikmah yang terkandung. Orang-orang yang senantiasa melakukan sholat, paling tidak disiplin waktu. Disiplin waktu. Makanya ketika kita mulai masuk ke masjid itu ada doanya. Jangan masuk sebelum baca doa. Kalau orang yang terbiasa memasuki masjid kemudian dia baca doa, kemudian masuk di masjid dia tenang tidak berbicara, maka kalau dia mampu melakukan seperti ini di rumah Allah, maka di rumahnya juga dia bisa aplikasikan. Seorang anak yang sudah balik, mumayyiz, bisa membedakan yang mana tangan kanan, yang mana tangan kiri, sudah tidak diperbolehkan untuk memasuki kamar orang tuanya. Bahkan ketika umurnya sudah mencapai 10 tahun, itu sudah harus dipisahkan dari ranjang saudaranya. Apalagi kalau saudaranya ini perempuan, itu harus dipisahkan. Makanya amalan-amalan yang dilakukan, yang bisa kita petik dari salat ini, ya. Jadi kalau dia masuk masjid kemudian dia tidak bisa tenang, masuk tidak baca doa, jangan di masjid dilakukan, apalagi di rumahnya pasti juga diperhatikan seperti itu. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir konsep yang ditawarkan Luqman Al-Hakim, pendidikan kepada putranya, wala tusair khaddaka linnas, yaitu masalah akhlak. Ini yang terakhir. Ketika tauhidnya sudah bagus, hubungan kepada orang tuanya sudah bagus, kemudian sudah melakukan amal kebaikan sekalipun itu sangat sederhana, sudah melakukan sholat, maka yang keempat adalah hubungan sesama manusia. Jadi setelah tadi hablum minallah sudah sempurna, kemudian disempurnakan lagi dengan hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kelima konsep Luqman Al-Hakim yang sebaik konsep pendidikan dan menjadi tema besar sekolah Islam Atira
yang bisa kita aplikasikan dalam proses pembelajaran insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihi inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa ala jami' ikhwanihi an-nabiyyin wal mursalin wa salamullahi alaihim ajma'in. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduka wa nahnu ala ahdika wa 'adika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabuu laka bi ni'matika 'alaina wa nabuu laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati hiya ma'aduna waj'al dunya ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.